mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikmiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا. وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus kepada an-nahdhiyin wan nahdhiyat. Mengawali pembacaan kitab ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat, serta limpahan sehat. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim. Kewajiban yang pertama, menjalankan ibadah salat fardu asar, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah akan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita dapat memeluk agama yang diridhai oleh Allah, yakni agama Islam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih membahas tentang makalah yang ke-18. Karena kemarin belum selesai, sehingga tetap kita baca makalahnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fit daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man taraka dzunuba raqqa qalbuhu
Wa man tarakal harama wa akalal halala sofat fikratuhu. Artinya, barang siapa yang meninggalkan dosa, maka hatinya akan lunak, akan tipis. Dan barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, dan barang siapa yang memakan makanan yang halal, maka pikirannya akan menjadi jernih, itu bening. Termasuk bisa memikirkan tentang kekuasaan Allah. Di antaranya yang kemarin, bagaimana Allah bisa menghidupkan yang sudah mati, dan kita memikirkan tentang wahdaniyahnya Allah, kita memikirkan tentang kekuasaannya Allah, kita memikirkan tentang ilmunya Allah. Sehingga Allah menciptakan manusia pertama dari alaqah, nutfah, mudghah, sampai Allah mengeluarkan manusia dengan begitu mudahnya dari janin ibunya. Termasuk juga bagaimana anak kecil bisa menyedot air susu dari ibunya, dan bisa menjadikan bagaimana Allah telah, ketika anak kecil itu belum ada gigi, kemudian tumbuh lagi gigi, kemudian gugur lagi giginya. Ketika umur 7 tahun, kemudian Allah mengembalikan kembali, utuh kembali. Kemudian Allah menjadikan perubahan pada setiap hambanya. Perubahan dari kecil menjadi besar, dari muda menjadi tua, dari sehat menjadi sakit. Dan Allah juga menjadikan setiap harinya manusia tidur, dan setiap harinya manusia bisa bangun tidur. Termasuk juga Allah telah menumbuhkan rambut-rambut kita. Allah telah menumbuhkan kuku-kuku kita. Setiap rambut yang kita potong, kemudian Allah tumbuhkan lagi. Setiap kuku yang kita sudah potong, kemudian Allah tumbuhkan kuku lagi. Itu pembahasan pada pembahasan yang lalu, secara ringkas, secara terjemahan, tidak dibaca dengan Arabnya. Sekarang efek itu, efek atau akibat daripada kita memakan makanan yang halal, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Akibatnya kita bisa memikirkan tentang keesaan Allah, kita bisa memikirkan tentang kekuasaannya Allah, kita bisa memikirkan tentang ilmunya Allah. Bagaimana caranya Allah menciptakan malam dan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalikal lailu wan naharu yatanawabani kullu ma dhahaba ahaduhuma ja'al akharu. Wa kadzalika, dan begitu juga Allah telah menciptakan al-lailu, malam ya. Allah menciptakan malam. Malam ini banyak fungsi ya. Banyak fungsi. Bagi penjahat, kalau dulu ketika pencuri itu sukanya malam hari, mencuri malam hari. Kemudian bagi orang yang taat, bagi orang yang taat kepada Allah, malam itu digunakan untuk ta'abbud, untuk beribadah kepada Allah. Malam harinya kita bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat sunnah yang lain, witir. Ini tergantung siapa. Kalau malam digunakan oleh orang-orang yang beriman, ya digunakan untuk kebaikan, di antara untuk melaksanakan sholat witir, untuk melaksanakan sholat tahajud. Tetapi kalau malam bagi orang yang ahli maksiat, ya digunakan ke bar, digunakan ke diskotik ya. Itu kalau malam digunakan untuk orang-orang yang maksiat. Jadi semua itu menjadi bahan usaha ya. Dengan adanya malam, usaha bisa berjalan. Di antaranya orang-orang yang nakal, para wanita kupu-kupu malam, itu makannya pada waktu, dapat rezeki pada waktu malam. Sekalipun kalau sekarang tidak ada istilah malam,
Siang saja kupu-kupu siang bisa jadi. Bukan hanya kupu-kupu malam. Kupu-kupu siang sekarang bisa jadi. Kadang-kadang sudah punya istri, ingin istri yang lain karena barangkali ingin syahwat yang baru atau gairah yang baru, sehingga cari istri yang bukan istri yang halal. Ini bisa jadi siang dan malam berpotensi untuk dijadikan alat atau sarana untuk maksiat itu. Wa ja'ala wa kadzalika lailu, begitu juga Allah menjadikan malam bisa jadikan menjadi sumber rezeki ya. Sumber rezeki bagi orang yang berdagang malam ya. Itu bisa jadi sumber rezeki. Dengan adanya malam itu gelap sehingga perlu ada penerang. Dengan adanya malam banyak orang yang diuntungkan dengan Allah menciptakan malam. Siapa? Ya, dengan adanya malam ada orang bikin lampu. Lampu bisa mengakibatkan orang membuat pabrik. Kalau ada pabrik, nanti akan ada karyawan, ada pedagang. Itu Allah menciptakan malam, tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Semua yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Apalagi malam. Ba'udah itu nyamuk gitu. Nyamuk saja Allah menciptakan nyamuk, itu manfaatnya besar. Sehingga ada yang kaifa di ayat surat Al-Baqarah itu ada orang menanyakan, Allah kok tidak malu ya? Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ba'udatan fama fawqaha itu. Innallaha la yastahyi, Allah itu tidak merasa malu. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ayyadriba ba'udatan. Allah menciptakan ba'udah, Allah menciptakan nyamuk, walaupun benda-benda yang sangat kecil, Allah tidak akan malu. Karena dengan adanya ba'udah itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Nyamuk, Allah menciptakan nyamuk, orang ada yang merasa senang, ada orang yang tidak merasa senang. Dengan hadirnya nyamuk, manusia tidak senang karena digigit nyamuk. Sehingga kalau digigit nyamuk, bagaimana caranya supaya kalau kita mau tindis-tindis terus, nanti kita tidak bisa tidur. Udahlah, kita beli saja obat nyamuk. Kita beli saja obat nyamuk. Dengan adanya obat nyamuk, akhirnya apa? Ada orang yang bikinnya obat nyamuk, bikin pabrik, dia bisa menjadikan kesejahteraan bagi orang yang lain, bagi orang lain itu. Itulah innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ba'udatan fama fawqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Apa itu? Kuman-kuman ya. Virus ya, kalau seandainya virus ya. Dengan adanya virus ini, adanya virus corona, seluruh dunia gempar itu. Gara-gara Allah membuat virus. Ini Allah yang menjadikan virus. Karena apa? Allah itu akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum dia ketahui. Aduh, di surat apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahui. Dulu sebelum adanya corona, itu ada yang namanya virus AIDS. Setelah obat AIDS sudah diketahui, sudah didapat obatnya. Kemudian Allah menurunkan lagi salah satu penyakit namanya virus corona. Tujuannya apa? Agar allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia, kok ini sebelum diketahui obatnya, sekarang sudah diketahui dengan adanya vaksinasi itu. Ada vaksinasi, walaupun adanya vaksinasi ini ada yang pro kontra. Karena sebenarnya kita tidak usah pro kontra, karena kita hidup di satu negara itu sudah ada yang mengatur, dan pemerintah tugasnya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mensehatkan rakyatnya. Usahanya pemerintah sudah melalui itu vaksinasi. Walaupun vaksinasi itu tidak tahu siapa yang membuat, yang penting fungsi. Kita ini hanya yang kita ambil manfaatnya adalah fungsinya. Fungsinya vaksin itu untuk apa? Kan untuk kekebalan, agar terhindar dari penyakit corona. Setelah dulu ketika belum ada, mereka
inginnya cepat-cepat corona itu hilang. Sekarang sudah ada melalui uji coba ya, sudah melalui uji coba, sudah ada vaksinnya, kemudian sekarang sudah adanya vaksin. Kontroversi, inilah manusia karena dilandasi oleh ketidaksukaan gitu. Sehingga mestinya kita sebagai warga ya kita terima saja, menerima apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah. Karena pemerintah juga mengadakan vaksin bukan kemauannya sendiri, tapi kebutuhan rakyat. Ini diantaranya Allah menciptakan sesuatu itu ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia gitu. Nah, ketika Allah menciptakan malam juga begitu, tidak akan ada yang sia-sia. Kalau malam digunakan untuk orang yang taat kepada Allah, menjadi malam yang penuh barokah. Tetapi kalau malam digunakan oleh yang ahli maksiat, menjadi petaka itu. Nah, begitu juga di ayat-ayat yang lain itu, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun, itu dalam surat Yasin itu. Allah juga menciptakan malam itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini kalau orang yang memakan makanan yang halal, adanya malam ini dijadikan inspirasi. Kita memikirkan, tadabbur, ta'amul, mengangan-angan, memikirkan kekuasaannya Allah. Kemudian wan naharu, Allah telah menciptakan siang. Wah, dari ayat lain, wa ja'alnal laila libasan wan nauma wa ja'alnan nahara ma'asya. Allah menciptakan siang itu ma'ash, sebagai sarana untuk usaha, untuk bekerja. Biasanya kebanyakan manusia kerja itu siang hari, sekalipun kadang juga ada orang yang kerjanya pada malam hari, tapi umumnya manusia itu bekerja pada siang hari. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Allah menciptakan siang itu untuk usaha, jadi jangan dibalik. Kadang-kadang ada orang yang siangnya tidur, malamnya untuk bekerja. Itu halal kalau memang sah-sah saja. Kalau memang kerjanya malam ya sah. Tetapi Allah telah menciptakan itu, wa ja'alnal nahara ma'asya. Allah menciptakan siang itu untuk berusaha. Sekalipun ya ada orang yang usahanya malam, itu tergantung manusianya. Intinya ketika kita mengetahui Allah menciptakan malam, Allah menciptakan siang, kita dijadikan sarana untuk berpikir tentang kekuasaan Allah, tentang ilmunya Allah, tentang sifat wahdaniyahnya Allah itu. Ya tanawabani, itu Allah telah menciptakan malam dan siang, keduanya itu saling bergantian, yaitu tidak malam terus, tidak siang terus, itu bergonta-ganti. Malamnya ada, siangnya ada gitu. Alhamdulillah kita hidup di negara yang aman itu, sehingga malamnya ada banyak, siangnya juga banyak gitu. Kullama zahaba ahaduhuma, tiap-tiap hilang salah satu di antara keduanya gitu. Balik, setiap malamnya hilang, ja'al akhoru, kemudian datang yang lain. Artinya ketika malam itu telah hilang, maka datanglah siang. Begitu juga ketika siangnya telah hilang, maka datanglah malam. Ini adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kalau orang yang memakan makanan yang halal, ini selalu dipikirkan, subhanallah, maha suci Allah menciptakan begini indahnya malam, digunakan untuk ibadah nyaman. Kalau siang kan banyak godaan, sehingga orang-orang itu sukanya ibadah yang bisa khusyuk atau bisa tenang itu pada malam hari. Sehingga kadang-kadang kalau orang yang mendekatkan, yang mahabbah kepada Allah, itu tidurnya tidak banyak gitu. Paling 1
2 jam itu sudah dianggap cukup. Tidur 2 jam itu sudah cukup. Sisanya digunakan untuk beribadah kepada Allah itu. Kalau orang yang khusus itu. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang khusus. Wa kadzalika syamsu wan nujumu. Begitu juga Allah telah menciptakan matahari. Begitu juga Allah telah menciptakan nujum. Nujum itu bintang-bintang. Bintang. Wassahabu. Allah telah menciptakan sahab, mendung atau mega. Mendung. Wal mataru, dan Allah juga menciptakan hujan. Kullaha taji'u wa tadhabu. Semuanya itu, baik matahari maupun rembulan, mega maupun hujan, semuanya itu saling bergantian. Ketika matahari telah terbit, ya, kemudian nujum hilang. Dengan adanya terbitnya matahari kan bintang-bintang hilang. Begitu juga ketika matahari sudah huruf, sudah ke barat, sudah terbenam, ya nanti nujum akan muncul. Paling bergantian. Kita pikirkan itu betapa indahnya Allah menciptakan matahari, betapa indahnya Allah telah menciptakan bintang-bintang, sehingga ketika kita di salah satu tempat yang sunyi, kemudian kita bertafakur, memikirkan kekuasaannya Allah. Itu semua itu bisa dijadikan ibadah, walaupun kita di tempat-tempat yang secara umum orang mengatakan itu tempat maksiat, tempat rekreasi, ya. Kalau kita rekreasi, tujuannya untuk menikmati kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ya itu menjadi ibadah, walaupun di tempat rekreasi. Apakah di pohon apa itu? Pohon cinta atau mana itu? Yang di apa? Marisa itu. Pohon cinta. Ya. Walaupun di pohon cinta sana. Walaupun di pohon cinta, di sana umumnya orang maksiat, ketika kita datang ke sana niatnya untuk memandang keindahan alam, itu wisata religi. Jadi wisata tapi wisata religi, wisata tapi ibadah. Itulah ketika kita ke pohon cinta ke sana menikmati keindahan alam. Nah, itu walaupun wisata tapi tergolong wisata religi. Kita beribadah untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diciptakan. Begitu juga sahab, mega atau mendung, wal matar, hujan. Kullaha taji'u wa tadhabu. Semuanya itu datang dan pergi. Wa kadzalikal qamaru. Begitu juga Allah telah menciptakan rembulan. Yanmahiku kulla syahrin thumma yatakamalu. Setiap bulan kalau kita perhatikan, setiap tanggal 1 itu bulan belum nampaknya baru sedikit. Baru sedikit. Kemudian hari kedua, hari ketiga, semakin hari itu semakin membesar. Semakin hari semakin membesar. Kalau sudah tanggal 1, 2, 3 dan paling kalau sudah tanggal 10 ke atas, 10, 11, 12, 13, 14 itu penuh. Nah, maka di sini summa yatakamalu, kemudian menjadi penuh. Bulan menjadi indah sekali, itu sempurna, maka disebut purnama, disebut bulan purnama karena bulannya penuh. Purnama itu bulan penuh itu. Jadi indah sekali. Kalau dulu belum ada listrik, anak-anak mainnya malam suka dengan ketika bulan purnama. Anak-anak itu dulu waktu kita kecil main malam cuman kadang waktu tanggal 14 itu. Kita main malam dulu waktu kecil cuman setiap tanggal 15 baru keluar malam. Kalau bukan tanggal 14 ya tidak keluar malam karena gelap. Nah, kalau sekarang tidak, kapan saja terang gitu.
Tidak ada istilah tanggal. Kita harus kita syukuri, kita harus syukuri dengan adanya itu nujum. Kemudian sumaya takal itu setiap bulan, sehingga dijadikan apa ya, bulan ini awal bulan maupun akhir bulan dijadikan oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah khususnya ketika untuk menentukan awal bulan ya dengan itu. Ketika kita akan memulai puasa ya setelah melihat bulan. Ketika kita akan berlebaran ya harus setelah melihat bulan. Sebab hadisnya itu sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian ketika kalian sudah melihat bulan. Wa aftiru dan berbukalah puasa ketika kalian melihat bulan. Jadi untuk menentukan awal bulan kita harus melihat bulan itu. Ketika kita mau akhir dari puasa ya setelah kita melihat bulan. Sehingga bulan ini bisa dijadikan alat untuk penentu hukum itu. Lumayan hiku, kemudian hapus itu, gelap lagi. Setelah tanggal 14 mengurang sinarnya. 16 berkurang sinarnya, 17 sampai tanggal 28 sudah gelap lagi. Bahkan tidak sampai 20. Tanggal 26 sampai 27 itu tapi bulannya bulan Qamariyah ya, jangan bulan Syamsiyah, bukan bulan Miladiyah, tetapi menggunakan bulan Hijriyah, itu menggunakannya bulan Hijriyah. Tetapi kalau bulan Syamsiyah yang menggunakan peredaran matahari itu tidak nampak. Nah, makanya yang kita yakini itu bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiyah. Artinya kita gunakan bulannya bukan Miladiyah tetapi Hijriyah itu pas. Tanggal 14 pasti bulan purnama penuh. Coba kalau kita lihat bulan Miladiyah Januari tanggal 15 hujan, mungkin gelap sekali. Itu perbedaannya. Sehingga kita jadikan patokannya umat Islam itu menggunakan bulan Hijriyah itu. Bukan bulan Miladiyah. Kalau untuk umum ya menggunakan miladi. Suma yang kadzalika bagi wa kadzalikal kusufu lisyamsi wal qamari. Begitu juga Allah telah menciptakan, telah menjadikan gerhana itu. Telah menciptakan gerhana, baik gerhana lisyamsi wal qamari, baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Sekalipun itu kejadiannya tidak tentu, tidak tahu kapan kejadiannya gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Tetapi kadang-kadang kita sudah ini di kalender, terutama kalau di kalender ini, di kalender Menara Kudus di Jawa itu semua kejadian-kejadian sudah tertulis di sana. Tanggal sekian akan terjadi tanggal sekian. Itu di penanggalan Kudus itu, Menara Kudus itu, di Jawa Tengah. Ada karena sudah ada ahlinya itu. Haitsu yazhabu da'u, suatu ketika cahayanya atau sinarnya itu hilang. Summa ya'udu, kemudian kembali lagi sinarnya. Wa kadzalikal ardu, begitu juga bumi. Nah, Allah telah menciptakan bumi. Takunu ya bisatan, kadang bumi itu kering. Ya bisa summa yumbitullahu fihan nabata, kemudian Allah menumbuhkan ya. Ketika bumi itu telah kering, kemudian Allah menurunkan hujan itu, kemudian Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini kekuasaannya Allah. Asalnya kering, kemudian Allah menurunkan hujan. Tetapi hujan itu ya ada manfaat, ada madarat. Hujan ada manfaatnya ketika hujannya jarang-jarang, gitu. Ada manfaat. Tetapi kalau hujannya terus-menerus, ya menjadi madarat, menjadi bahaya, menjadi petaka. Akhirnya apa? Menjadi banjir. Ya.
banyak tanah longsor. Itu terjadinya tanah longsor karena banyaknya air hujan. Nah, itu disebabkan karena manusia. Kenapa sampai terjadi longsor? Kenapa sampai terjadi banjir? Karena hutan itu sudah tidak bisa menampung air lagi. Jadi tidak ada resapan, pohon-pohonnya sudah ditebang. Sedangkan pohon itu fungsinya untuk meresap, untuk menahan air, supaya air itu ada di dalam pohon-pohon. Tapi pohonnya sudah tidak ada. Sudah dibangun rumah, pohonnya sudah dibangun rumah. Pohon kelapanya sudah dijadikan rumah itu. Tanahnya dijadikan rumah, pohonnya dijadikan rumah. Jadi semakin berkurang. Akhirnya tidak ada penahanan air. Akhirnya air jatuh, turun langsung dengan banyaknya menjadi longsor itu semua itu ada manfaat dan maudharat. Ada manfaatnya kalau hujannya itu sedikit, ada maudharatnya ketika hujannya terus menerus yang akan menjadikan bahaya. Itu semua tergantung kita mau menerima itu, karena yang namanya semuanya itu kan ujian. Hujan sedikit, ujian. Tidak dikasih hujan, ujian. Ketika hujan deras yang mengakibatkan longsor, itu juga merupakan ujian. Semuanya itu adalah ujian. Tergantung kita menerimanya. Makanya kalau orang yang tadi dikatakan orang yang makannya halal, ya hanya memikirkan tentang kekuasaannya Allah, ya sudahlah, ini memang sudah kekuasaan Allah itu. Sekalipun kadang ada akibat dari tangan-tangan manusia. Tsumma yadhhabu minha fata'udu ya bisatan. Kemudian setelah hilangnya kekeringan, setelah hilangnya hujan, kemudian kembali lagi kering. Summa yang itu marotan ba'da ukhra. Kemudian Allah menumbuhkan dengan datangnya hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jagung bisa menjadi subur, padi bisa menjadi subur. Semua itu adalah untuk linnas. Semuanya untuk manusia. Jagung untuk manusia, padi untuk manusia. Semua apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini. Nah, kemudian Allah menciptakan tanaman-tanaman itu sehingga itu kemarin kita telah bahas bahwa salah satu lil jami, ada 3 perkara yang semuanya itu adalah untuk semua, untuk rakyat. Apa itu? Yang pertama, al-ma'u, air itu untuk manusia. An-naru, energi juga untuk manusia, apakah dari batu bara ataukah dari energi listrik ataupun energi matahari, semua untuk manusia. Kemudian al-kala'u, apa-apa yang ada di dalam rumput, nah, di bawahnya rumput itu mengandung manfaat untuk manusia. Walladzi qaddara ala dzalik, maka hal yang demikian adalah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya Allah semuanya. Allah qadirun, Allah itu yang maha kuasa. Ala ihya'il mauta, berkuasa untuk menghidupkan orang yang mati ba'da fanaihim, setelah rusaknya mereka fil ardi, di dalam bumi. Fa'alal abdu, ini fa'alal abdu, maka wajib bagi seorang hamba. Setelah kita semuanya itu fa'alal abdu, maka wajiblah bagi manusia, hendaknya manusia, abd itu hamba, maksudnya adalah manusia. Fa'alal abdi, maka hendaknya bagi seorang hamba itu ayyukatsiral fikra, memperbanyak berpikir fi dzalika, tentang apa-apa yang telah disebutkan tadi. Hatta yaqwa imanahu, sampai kalau orang sudah memikirkan tentang ilmunya Allah, kalau orang sudah memikirkan tentang kekuasaannya Allah, kalau orang sudah memikirkan tentang ilmunya Allah, hatta yaqwa imanuhu, sehingga imannya itu akan menjadi kuat. Tapi kalau orang mengabaikan saja,
semua ciptaan Allah itu kita abaikan, nah, kita menjadi tidak kuat imannya, bahkan akan ragu terhadap Allah. Sehingga supaya kita itu yaqwa imanuhu bil ba'si ba'dal mauti, itu ketika kita dibangkitkan, ya, kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah setelah kita meninggal. Wa ya'lamu, dan mengetahui annallaha yab'asuhu, Allah akan membangkitkan, wa yujazihi, dan Allah juga akan membalas bi a'malihi, dengan amal-amalnya hamba. Fa'ala, maka wajib bagi kita qadri quwwati iman, sekedar kekuatan imannya, bidzalika, dengan yang demikian itu yajtahidu, kita hendaknya bersungguh-sungguh, kita harusnya bersungguh-sungguh fil taati, di dalam ketaatan kita kepada Allah, wajtinabil mukhalifati li syar'i, dan kita hendaknya menjauhi apa-apa yang bertentangan dengan syariat. Ini tujuannya. Jadi kalau orang yang menjaga dari makanan yang halal, memakan makanan yang halal, baik yang digunakan maupun yang dipakai, maka pikirannya akan menjadi jernih. Semua